Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dr. Hari Purwadi SHMHUM, yang saya hormati Dr. Muhammad Rustamaji SHMH, yang saya hormati pula Dr. Isharyanto SHMHUM, serta yang saya hormati semua peserta seminar pada siang hari ini. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal tesis saya yang berjudul Telaah Implikasi Kekuatan Titel Eksekutorial Pembiayaan Jaminan Fidusia dalam Bisnis Lelang pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Yang menjadi latar belakang pengambilan judul ini, saya mulai dengan perbedaan formulasi Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18. Di pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menjadikan judicial review di MK, yaitu pasal 15 ayat 2, di Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian di putusan MK, pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya di pasal 15 ayat 3, pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Kemudian di putusan MK pasal 15 ayat 3 ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Kemudian di pasal 15 ayat 2, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan di putusan MK, pasal 15 ayat 2 ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bentar Mas ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, lahirnya putusan MK Aquo tentu memberi dampak kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak pihak yang berkepentingan tersebut, dapatlah disebut salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Direktorat Lelang. Atau dalam tataran praktisnya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang melaksanakan proses bisnis lelang dalam kesehariannya.
Pernyataan demikian tentu tidak berlebihan karena di pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur bahwa apabila debitur cedera janji, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 dilakukan oleh penerima fidusia. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Kemudian merujuk pada ketentuan huruf B, penjualan benda yang menjadi objek fidusia dilakukan melalui pelelangan umum tersebut. Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016 yang mengkategorikan lelang eksekusi jaminan fidusia sebagai salah satu dari jenis lelang eksekusi dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis lelang eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pejabat lelang kelas 1 yang notabene hanya terdapat di KPKNL. Maka dapatlah dipahami bahwa keputusan MK nomor 18 2019 sedikit atau banyak akan berimplikasi pada proses bisnis lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Kemudian yang menjadi kebaruan di penelitian ini yang pertama, ada penelitian yang berjudul Penafsiran Cedera Janji oleh Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi jaminan fidusia dan implikasinya yang ditulis oleh Agung Pitra Maulana, Muhammad Azhar, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dipublikasikan di Notarius Volume 13 nomor 22 tahun 2020. Yang kedua, eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 yang ditulis oleh Safrida Talanghartadi, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Yang menjadi perbedaan di penelitian saya ini, yaitu kedua penelitian itu berfokus pada perlindungan hukum debitur maupun kreditur. Sedangkan penelitian saya berfokus pada implikasi terhadap bisnis lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Kemudian kedua penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian empiris. Saya lanjutkan untuk rumusan masalah ada dua yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana implikasi kekuatan titel eksekutorial pembiayaan jaminan fidusia dalam bisnis lelang pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Yang kedua, bagaimana idealitas kekuatan titel eksekutorial dalam pembiayaan jaminan fidusia agar memiliki implikasi positif pada bisnis lelang. Kemudian saya lanjutkan untuk tujuan penelitian ini, yaitu untuk menelaah implikasi kekuatan titel eksekutorial pembiayaan jaminan fidusia dalam bisnis lelang pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Yang kedua, untuk menelaah idealitas kekuatan titel eksekutorial dalam pembiayaan jaminan fidusia agar memiliki implikasi positif pada bisnis lelang. Kemudian manfaat dilewati aja manfaatnya. Baik, Pak. Nah, ini masuk di kerangka berpikir saya yang saya sudah buatkan diagram seperti ini, Bapak. Yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya pasal 15 ayat 2 dan 3. Dari dua undang-undang jaminan fidusia tadi, pasal 15, kemudian dilakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 1945, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Dari putusan MK tersebut, ada dua permasalahan yang menurut saya bisa saya tulis sebagai tesis ini. Yang pertama tadi, bagaimana implikasi kekuatan titel eksekutorial jaminan fidusia dalam bisnis lelang. Nah, berdasarkan putusan MK tersebut, kemudian ada dua kemungkinan.
Yang kemungkinan yang pertama, ketika perjanjian fidusia tadi tidak mengungkap tentang kemungkinan gagal bayar, kemungkinan wan prestasi, penyerahan barang secara sukarela, maka titel eksekutorial yang terjadi tidak akan mempunyai implikasi yang strategis dalam bisnis lelang karena kreditur harus melakukan proses gugatan hingga berkekuatan hukum tetap. Artinya kekuatan titel eksekutorial tidak efektif. Yang kedua, kemungkinan yang kedua yang bisa saya paparkan yaitu ketika titel eksekutorial itu dilengkapi dengan kemungkinan-kemungkinan gagal bayar, kemungkinan wan prestasi, dan penyerahan secara sukarela, benda yang menjadi jaminan fidusia, maka hal demikian akan memberikan dampak yang positif terhadap titel eksekutorial sehingga bisa dilakukan eksekusi tanpa melalui proses peradilan. Artinya kekuatan titel eksekutorial bisa lebih efektif. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua ini, bagaimana idealitas kekuatan titel eksekutorial dalam pembiayaan jaminan fidusia agar memiliki implikasi positif pada bisnis lelang. Berdasarkan pada pembahasan pemaparan yang rumusan masalah pertama tadi, kemungkinan titel eksekutorial itu efektif atau tidak efektif. Oleh karenanya, ketika para kreditur ingin mengoptimalkan titel eksekutorial itu dapat menguntungkan kepentingan bisnisnya, maka ada syarat dan ketentuan tambahan yang harus dipenuhi kreditur, yaitu yang pertama, kreditur lebih cermat dan bersikap hati-hati sehingga di dalam titel eksekutorial jaminan fidusia tadi harus ada juga klausul tentang kemungkinan wan prestasi, kemungkinan gagal bayar, kemudian penyerahan barang ketika wan prestasi. Dengan demikian, titel eksekutorial itu tidak mengalami penundaan akibat proses gugatan di peradilan. Sehingga poin itulah yang menjadi idealitas kekuatan titel eksekutorial bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya secara optimal. Nah, saya lanjutkan di metode penelitian yang saya gunakan jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris, kemudian sumber datanya bahan hukum primernya Undang-Undang 1945, putusan MK nomor 18 tahun 2019, Undang-Undang Fidusia, Jaminan Fidusia, dan KUH Perdata, kemudian bahan hukum sekundernya dari berbagai bahan kepustakaan, kemudian bahan hukum tersiernya kamus-kamus lainnya, kemudian metode dan alat pengumpulan data, saya gunakan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, pustaka atau literatur, sedangkan alat yang digunakan pada penelitian bahan ini adalah putusan-putusan dan perjanjian-perjanjian fidusia. Kemudian metode pendekatannya pendekatan yuridis sosiologis, analisis datanya dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Demikian tadi presentasi proposal tesis yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke Pak Hari. Terima kasih, Pak. Baik, kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Kamu tutup dulu, Pak. Stop dulu video presentasinya. Oke, saya beri kesempatan pada para mahasiswa dulu, mungkin 2 saja dulu. Silahkan salah satu yang ingin memberikan komentar, boleh bertanya lebih baik supaya bisa cepat dijawab. Silahkan. Jadi bisa memberi manfaat pada penulisan proposal ini. Silahkan, ada Sandra, ada Fairiantika, ada Alifah, ada Tania, ada Ranto, ada Rizky, Winda. Silahkan yang punya unek-unek untuk disampaikan. Ya, nanti lain kali bawa pertanyaan ya kalau mau mengikuti itu. Gitu ya. Ya biar lebih hidup gitu ya. Jadi sesama para mahasiswa. Baik, kalau begitu sambil nunggu mahasiswa nanti saya kembalikan lagi ke mahasiswa ya. Sambil mendengarkan Pak Is Arianto mereview, nanti yang lain mempersiapkan pertanyaan. Silakan Pak Is.
Terima kasih Pak Ari. Mbak Vela, suara saya bisa didengar ya? Alhamdulillah bisa Pak, dengan jelas Pak. Saya mencermati draft proposal ini ya dari awal sampai akhir ya. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu ditegaskan. Yang pertama, sebetulnya sudah bagus ya, ada sorotan terhadap bisnis lelang. Tetapi di rumusan masalah kok kembali menjadi mentah. Harusnya itu langsung coba kalau bisa ditayangkan ragaannya tadi, rumusan masalah. Baik, Pak. Rumusan masalah. Coba di rumusan masalah ya. Bagaimana implikasi kekuatan titel eksekutif zaman dalam bisnis lelang pasca putusan MK? Itu kan dari landasan teori yang digunakan, pemahaman narasi di dalam latar belakang, itu kan sebetulnya tidak ada hal yang baru. Artinya begini, putusan MK itu kan minimal menyangkut dua hal. Nomor satu, eksekusi tidak bisa otomatis dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang wan prestasi. Yang kedua, wan prestasi harus ditafsirkan bersama-sama oleh kedua pihak. Tapi apa yang menyebabkan itu harus tadi di latar belakang sudah disebutkan, ini berimplikasi pada kekuatan titel eksekutorial bisnis lelang begitu. Tapi saya tidak melihat itu kekasan bisnis lelang itu yang seperti apa yang kemudian terkena imbas dari putusan MK ini. Ya. Kalau imbasnya kan secara doktrinal ini kan melanggar asas parate eksekusi, di mana kreditur sebetulnya itu punya wewenang untuk melakukan eksekusi langsung kan manakala terjadi cedera janji. Lalu yang kedua implikasinya itu pengadilan akan menjadi repot nanti karena tiap saat akan memeriksa permohonan untuk dilakukan eksekusi. Ya, yang ketiga mungkin juga biaya tinggi toh. Untuk mencapai itu. Nah, maksudnya itu secara umum yang saya pahami, tapi yang khas dari bisnis lelang apa? Gitu loh. Juga alangkah lebih baik lelang itu langsung pada misalnya barang-barang yang ada di bawah Dirjen Kekayaan Negara begitu. Misalnya ya, kalau ini kan kayaknya tidak menunjuk ke sana ya. Jadi ini masih juga lelang pada umumnya kan gitu loh. Ya. Beli motor ini Pak Is. Iya, beli motor, mobil itu ya. Ya, iya, Mbak. Ya, itu. Iya, Pak, betul. Seperti leasing gitu loh, Pak. Iya, itu tidak ada yang baru gitu. Ya tetap saja kan orang secara tidak tertulis akan pakai cara-cara macam-macam gitu ya untuk melakukan penagihan itu gitu ya, atau titel eksekutorial itu. Jadi tolong dicari khasnya, Mbak. Saya minta dipertimbangkan lagi objek pengamatannya itu pada lelang di Dirjen Kekayaan Negara misalnya. Ya. Iya, Pak. Terus nomor 2, bagaimana idealitas kekuatan titel eksekutorial dalam pembiayaan jaminan agar mengimplikasi positif pada karena yang diputus MK itu jantungnya, asasnya kan ya sulit mengembalikan idealitas itu. Kecuali putusan MK itu dianulir kan gitu. Kalau kita lihat jurisprudensi dan sejarah hukum di Belanda, fidusia itu kan memang untuk memberi kemudahan pada kreditur, di satu sisi yang lain juga debitur itu tidak khawatir barangnya itu lenyap gitu loh, kan tetap di bawah penguasaan debitur kan gitu. Ini kan untuk alternatif gade misalnya kan gitu toh. Iya Pak. Ini coba konstruksinya ini apakah, kalau saya dari sisi bahasa saja itu belum bisa memahami bagaimana idealitas kekuatan titel itu ideal dalam rangka formulasi normanya, dalam rangka penegakan hak-hak kreditur, perlindungan dan kepastian hukum bagi debitur, atau seperti apa? Ini masih sangat luas dan bukan pertanyaan hukum ini. Ini pertanyaan seorang pengamat yang diwawancarai oleh media online. Jadi masih
belum menukik, Mbak. Ya. Baik, Pak. Nah, kemudian yang belum ada juga, ini untuk penyempurnaan saja ya. Topiknya saya oke lah, ini bagus ya. Tapi untuk ini kan perlu yang pertama itu legal gap-nya apa sebetulnya, ya? Apakah betul putusan MK itu tidak mempertimbangkan faktor bisnis gitu ya? Jadi hanya mempertimbangkan pelanggaran hak konstitusional yang terkait dengan pasal 28D ayat 1, jaminan kepastian hukum. Padahal dalam bisnis itu semua orang butuh kepastian. Ya krediturnya, ya debiturnya, ya. Jadi ini legal gap yang akan diteliti di tesis ini apa? Ya. Lalu yang kedua, penelitian seperti ini kan sudah banyak ya. Putusan MK-nya sendiri sudah sekian lama, ya. Itu apa yang belum dijangkau oleh peneliti-peneliti sebelumnya? Tadi kan sudah disampaikan itu ada peneliti yang relevan kan? Iya. Tapi apa Iya, yang Pak. belum dijawab dari peneliti itu? Ya, yang terkait dengan kepentingan akademik tesis ini. Itu belum ada. Ya. Jadi tolong nanti ditambahkan lagi. Jadi bukan hanya dia neliti itu, saya neliti ini. Ya itu sudah pasti, niatnya saja sudah beda kok, pasti ada perbedaan. Tapi dalam penulisan hukum itu, apa yang sudah peneliti lakukan dan publikasikan oleh peneliti lain, apa yang belum dilakukan, kita mau ngisi pada sisi apa. Itu yang harus diberikan catatan. Kemudian untuk landasan teori, coba dibuka lagi untuk landasan teori. Nggak ada di slide tadi landasan teori. Nggak ada toh? Di naskahnya nggak ada? Ada Pak, di proposalnya ada. Teorinya apa saja? Teorinya efektivitas hukum, kemudian ada kepastian hukum, sama perlindungan hukum, Pak. Lah ya, itu apa relevan dengan pilihan rumusan masalah itu? Ya. Oh, begitu. Ini panggilan penelitian doktrinal apa non doktrinal? Non doktrinal, Pak. Doktrinal toh? Kalau doktrinal, kenapa ada efektivitas hukum? Ya, pemahaman penelitian doktrinal kan dari obyeknya saja tidak seperti itu. Dan tidak ada yang berbicara soal fidusia itu sendiri. Tidak ada yang membantu pembaca untuk memahami bagaimana idealnya sebuah hukum jaminan seperti fidusia ini. Itu tidak ada. Tidak ada. Iya, Pak. Jadi kan tidak bisa dilakukan penelitian. Ya. Terus perlindungan hukum, apa argumennya? Itu harus dilakukan klaster itu. Ya, itu kepada siapa? Kepada kreditur atau kepada debitur? Karena sama-sama ini dengan putusan MK ini kan dua-duanya menanggung beban ya. Yang kreditur nggak bisa langsung eksekusi, yang kreditur juga ribet karena dia harus membuktikan citra janji untuk disepakati dengan kreditor atau mengajukan permohonan ke pengadilan atau meminta bantuan polisi manakala itu akan dilaksanakan eksekusi. Jadi Anda harus tegaskan perlindungan hukum untuk siapa. Jadi judul tesis ini diabdikan untuk siapa? Apakah si kreditur atau untuk si debitur? Satu sisi saja. Itu yang akan membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Baik, Pak. Nanti bisa saya perbaiki kembali. Ya. Terus pendekatan penelitiannya apa ini? Pendekatan penelitiannya apa? Yuridis sosiologis, Pak. Hah? Metode pendekatannya pendekatan sosiologis, Pak. Itu ya. Oh, ini penelitiannya yuridis empiris. Betul, Pak. Non doktrinal tadi. Non doktrinal. Iya. Oh, tapi masih ya ada teori tadi yang pelindungan hukum tadi ya. Pelindungan hukum itu kan sesuatu yang preskriptif. Karena hukum itu kan secara filosofis tujuannya untuk memberikan pelindungan. Hanya kepada siapa itu kan yang di sini nggak jelas. Sumber data kok bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kalau penelitiannya yuridis empiris.
harusnya apa? Sumber data di dalam penelitian hukum empiris itu apa? Ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder, dan ada bahan hukum tersier, Pak. Ini untuk penelitian doktrinal. Penelitian yuridis empiris itu selalu mengkonfirmasi gejala hukum yang ada pada realita dengan maksud dan tujuan dirumuskan kaidah hukum. Oh, iya Pak, ada. Masa dibimbing Kesalahan. Seperti ini lolos, tidak mungkin lah. Anda bisa-bisanya mempengaruhi Pak Rustam Aji ini berarti. Ya, ini salah. Ini nggak bisa dieksekusi titel tesismu ini kalau seperti ini. Ya. Kemudian metodenya juga pendekatan apa? Ada pendekat yuridis sosiologis itu. Ada. Kamu punya referensi apa untuk bisa mengatakan pendekatan dalam penelitian ini yuridis sosiologis? Dari bukunya Roni Hayani Tijo Sumitra, Pak. Oh, apa nggak kejauhan Anda baca buku itu? Ya. Saya kemarin ambilnya dari situ. Gimana, Pak? Ya dibaca ulang lah gitu. Saya kok nggak yakin itu ngomong itu, ya. Terus analisis data, analisis secara kualitatif yaitu metode analisis data. Loh, analisis data kok metode analisis data itu apa maksudnya? Dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari, ini kan cara melakukan apa namanya klaster toh di dalam penelitian doktrinal ini. Ini keliru ini menurut saya analisis data. Kalau analisis data dari bukunya Abdul Qadir Muhammad, Pak. Oh iya, silahkan, enggak apa-apa. Cuman kalau pemahamannya seperti ini salah saya kira. Okay. Kualitatif itu sifat data, bukan cara melakukan analisis data. Okay. Sebetulnya ini lebih enak penelitian doktrinal loh, Mbak, menurut saya. Karena Anda tinggal melamun sebentar soal MK itu membela siapa sebetulnya, lalu yang kedua, konstruksi idealnya seperti apa. Tapi Anda kan ini empiris, Anda juga nggak tentukan ruang lingkupnya di lokasi mana. Maka tadi kan saya bilang coba di lingkungan Dirjen Kekayaan Negara. Misalnya, ya. Jadi ini tidak jelas metodenya ini, ya. Saya nggak yakin Anda bisa melakukan riset kalau metodenya seperti ini. Ya. Oke ya, jadi tolong dilihat lagi literatur. Saya revisi kembali Pak nanti Pak. Bener loh ya? Iya Pak. Tinggali ujian proposal, baik Pak, makasih masukannya. Ini kesalahan saya, nanti saya revisi. Tapi seminar hasilnya sama aja gitu. Ya. Jangan terjadi di saudara Vela ya. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Is. Waktu saya aturkan kembali pada Pak Hari Purwadi. Baik, terima kasih Pak Is. Saya ditutup dulu Mbak. Saya biar bisa lihat teman-temannya yang lain. Masih ada dari para mahasiswa setelah mendengar apa yang direview oleh Pak Dr. Isarianto, ada yang ingin dikomentari? Tidak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Belum ada juga ya? Oh gitu, tadi malah ada yang sudah keluar. Tadi jumlahnya 12, sekarang tinggal 11. Oke, Pak Rustamaji, monggo Pak Rustamaji. Anjir. Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya dan juga terima kasih oleh Pak Isarianto yang sudah memberikan masukan yang berharga. Mohon maaf tadi saya ada sedikit gangguan, tapi untunglah bukan gangguan jiwa. Baik, Mbak Vela ya. Ini Anda Baik, sudah Pak. diskusi dengan saya berapa kali, Pak? Sebelum maju ujian proposal sudah diskusi berapa kali, Mbak Vela? Sudah bimbingan 3 kali, Pak. Oh, 3 kali. Oke. Oke. Jadi kan ini tadi
sebenarnya masih situ Pak Ais Haryanto itu menguji Mbak Vela. Benar-benar mantep atau tidak. Tapi ternyata masih bingung juga. Iya, Pak. Jadi gini, Oke, Pak. kalau untuk tadi ya, misalnya ini nanti Mbak Vela tesisnya mau wawancara gitu atau gimana? Kalau dari Pak Is tadi lebih ke doktrinal saja gitu, Pak. Enggak, Mbak Vela dulu. Mbak Vela maunya wawancara atau cuma ngelamun seperti yang disarankan Mas Is tadi? Wawancara, Pak. Oh, wawancara. Iya. Makanya kan kemarin kalau tadi disampaikan Pak Ais Haryanto berkenaan dengan metode doktrinal, itu yang paling pas ya pakai bukunya Peter Mahmud Marzuki. Tapi karena sejak awal Mbak Vela ingin jalan-jalan ke berbagai macam leasing gitu kan, untuk bertanya, kemudian wawancara secara mendalam. Sekarang setelah ada putusan MK gimana Pak? Kan begitu tuh Iya, maksudnya betul, Pak. ini. Oke. Nah, karena kan sebenarnya kalau dibaca tentang telah implikasi kekuatan titel eksekutorial. Jadi titel eksekutorial bahwa seorang itu kalau utang ya harus bayar, kalau nggak bayar tak ambil barangnya, kan begitu sebenarnya. Titel eksekutorial itu sebenarnya memberikan semacam kuasa kepada orang yang punya piutang untuk kemudian mengambil barang yang kemudian dikuasai oleh orang lain. Kan gitu. Dalam konteks ini jaminan fidusia. Nah, berkenaan dengan bisnis lelang itu tadi dipresentasikan bahwa yang mau dikaji adalah aspek bisnisnya, kan gitu. Nah, Mbak Vela sudah baca belum bahwa misalnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu memang ada keperbiakan kepada debitur atau orang yang berhutang, ini kan begitu kan sebenarnya kan. Artinya bisnis lelang itu tidak bisa seenaknya sendiri kemudian nyegat orang di jalan, ambil mobilnya atau ambil motornya, kemudian dia suruh jalan kaki pulang. Itu kan nggak bisa lagi sekarang. Nah, artinya ada proses yang kemudian harus dijalani meskipun itu lebih panjang. Tetapi nuansa keperpihakan dari putusan MK itu menurut Mbak Vela memihak siapa? Memihak Debitur, Pak. debitur Debiturnya. atau kreditur? Debitur dalam putusan MK itu pemohonnya itu, Pak. Oke, berarti orang yang berhutang kan sebenarnya. Oke. Ya. Nah, terus gini, kalau kemudian yang pada konteks ini Mbak Vela posisinya ingin mencari tahu bahwa setelah ada putusan MK ini berarti bagaimana caranya? Oh ternyata memang kemudian kalau Mbak Vela cek itu ada juga anotasi-anotasi yang meskipun kita tahu ya anotasi itu kan hanya catatan terhadap putusan hakim. Nah, tapi ada beberapa anotasi yang kemudian memberikan pandangan berbeda meskipun karena putusan MK kan sudah final and binding ya, sudah final dan mengikat, maka dari yang bisa dilakukan ya anotasi gitu. Nah, anotasi itu hanya pandangan-pandangan para ahli yang kemudian ada yang berpendapat bahwa sebenarnya untuk kreditur, orang yang memberikan kredit atau yang punya piutang itu masih bisa menarik aset gitu ya. Jadi menarik aset itu bisa. Cuma kan sekarang masalahnya penarikan aset itu harus konstitusional. Harus melalui penetapan atau permohonan kepada hakim, kemudian hakim menetapkan bahwa oke, ini bisa diambil begitu kan. Jadi kan sebenarnya ketika debitur dinyatakan cedera janji atau wan prestasi, kemudian berkenaan dengan janji yang diingkari tadi, entah itu terlambat bayar, entah gagal bayar, entah kemudian jadi yang tidak diperbolehkan kan paksaan dan kekerasan. Tetapi sebenarnya kalau untuk untuk masalah penarikan aset itu tetap tidak dilarang kan. Nah, sekarang yang ingin disoal dari Mbak Vela ini apa berkenaan dengan hal seperti ini? Misalnya
misalnya ya, saya beri gambar yang lebih jelas lagi. Misalnya, oh ternyata untuk menarik suatu aset yang dipegang oleh debitur, orang yang berutang, itu harus ada penetapan hakim. Artinya kan kreditur atau perusahaan leasing kan nambah pengeluaran lagi, kan begitu ya? Untuk penetapan Iya. ke pengadilan dan sebagainya. Ya sudah, berarti seluruh pengeluaran dihitung saja, kemudian ditimpakan pada si debiturnya. Debiturnya. Nah, kan nggak masalah. Terus masalahnya apa gitu. Hmm. Nah, jadi coba dijelaskan. Kalau tadi aspek bisnisnya dari para pemberi utang tadi, para leasing tadi. Terus masalahnya di mana? Kalau Mbak Vera, tapi ini belum turun ke lapangan ya untuk wawancara ya, belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum. Tapi kalau misalnya begitu gimana? Misalnya, Pak, ini kan Anda dibuat repot nih dengan putusan MK. Ya, saya repot, Mbak. Repotnya gimana, Pak? Ya, saya harus ke pengadilan, harus bayar pengacara kalau saya nggak tahu hukum, saya harus minta penetapan hakim dan sebagainya sesuai dengan putusan MK ini. Nah, terus atas kerepotan saya itu, saya berarti saya buat kwitansinya semua, kemudian saya timpakan kepada debitur. Begitu langkah saya itu. Terus masalahnya apa, Mbak Vera? Silakan dijawab. Iya. Ini aspek bisnis Untuk loh ya. Silakan. baik, Pak. Seperti yang tadi yang pemaparan yang masalah pertama tadi, adanya kekuatan titel eksekutor yang efektif dan tidak efektif. Kemudian untuk kreditur yang lebih mengoptimasikan atau untuk kepentingan bisnisnya yang menguntungkan si krediturnya, maka ada syarat dan tambahan yang harus si kreditur penuhi gitu, Pak. Nah, di perjanjian kreditnya itu lebih ada klausula yang jelas tentang penyerahan secara sukarela apabila terjadinya wan prestasi. Itu untuk kepentingan bisnis si krediturnya. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Gitu. Nah, permasalahannya terkadang kan perjanjiannya itu hanya perjanjian yang baku. Mau tidak mau debitur harus menandatangani ketika perjanjian kredit itu kayak sudah dibuat sama krediturnya gitu loh, Pak. Perjanjiannya sudah mau nggak mau, ya itu perjanjian yang kayak ada paksaan gitu dari krediturnya. Sehingga debiturnya mau tidak mau ya menyepakati isi perjanjian kreditnya tersebut. Padahal itu merugikan si debitur. Ada paksaan di situ gitu. Contohnya bentuk paksanya gimana? Contoh bentuk paksaannya. Itu klausul-klausul yang ada di perjanjian kreditnya itu terkadang menguntungkan bisnis si krediturnya, Pak. Kan pada saat itu debitur sangat-sangat membutuhkan. Nah, di situ mau tidak mau mengajukan mengajukan utang piutang ke kreditur. Nah, si krediturnya kayak sudah punya perjanjian baku seperti itu. Yang terjadi di perbankan seperti itu, Pak. Ya, maksudnya gini, Mbak. Kalau Anda cermati putusan MK itu kan di pasal 15 ayat 2 itu kan dijelaskan. Menyatakan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kan itu yang disoroti ya. Kekuatan eksekutorial disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang citra janji atau wan prestasi. Dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam melaksanakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya sebenarnya ada celah juga bahwa tidak semua kreditur atau leasing atau perusahaan yang memberikan utang itu dia cermat juga kan begitu. Iya. Artinya ya sudah nanti pokoknya kalau nggak bayar tak tarik barangnya ya Pak. Karena Anda sudah lakukan prestasi kan cuma gitu toh. Tapi ternyata kalau leasingnya cermat atau kemudian ke depan itu dibantu oleh notaris bahwa membuat perjanjiannya lebih cermat. Oh ini harusnya perusahaan leasing menambahkan satu klausul lagi. Apabila terjadi wan prestasi, maka secara sukarela menyerahkan barang yang menjadi jaminan fidusia, misalnya begitu. Nah perannya notaris kan di situ Mbak, ya kan? Menambah cermatnya sebuah perjanjian sehingga letterleh di dalam hitam di atas putih itu kan lebih jelas lagi kan begitu. Ketika lebih jelas lagi ya maka tidak ada jalan keluar. Mau tidak mau nggak usah dipaksa-paksa, dia harus menyerahkan jaminan fidusia tadi kan begitu. Karena apa? Sudah ada perjanjiannya. Nah, di putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya juga mengisi kekosongan hukum ketika kedua belah pihak itu sudah tanda tangan tapi ternyata dua-duanya nggak cermat. Jadi ada kekosongan hukum bahwa ada sebuah klausul yang kurang yaitu berkenaan dengan kesukarelaan penyerahan jaminan fidusia. Kan begitu ya? Ya enggak? Artinya dari proposal ini sebenarnya kan Mbak Vela sudah menyelesaikan tesis sebenarnya. Oh, yang penting nanti Anda tahu seluk-beluknya bahwa oh ternyata kalau leasing atau kreditur itu nggak cermat ya otomatis akan merugikan kepentingannya dia sendiri. Tapi kalau dia cermat, dia sebenarnya tidak perlu takut untuk munculnya putusan MK ini kan begitu tuh Pak? Ya enggak? Iya Pak, betul Pak. Selesai tesismu kalau gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, tadi kan Mbak Vela menggunakan bukunya Roni siapa? Roni Tijo. Bukan. Hani Roni Tijo Pak, Hani Tijo. Hanintio Sumitro. Memang beliau nulisnya begitu, cuma itu buku yang relatif legend gitu ya, lama. Nah, asalkan Mbak Vela bisa mempertahankan apa sih yang dimaksud pendekatan yuridis sosiologis. Nah, itu asalkan Anda bisa menjelaskan tidak masalah sebenarnya. Tadi Mas Istu menguji Mbak Vela, termasuk ketika tadi Mbak Vela di upeng-upeng ya masalah loh kok ini empiris kok pakai bahan hukum. Harusnya jawabnya gimana? Harusnya jawabnya Pak, mohon maaf Pak Is, saya tidak menggunakan bukunya Peter Mahmud Marzuki. Saya pakai bukunya Saudara Sekanto gitu. Katanya Profesor Sekanto, datanya ada dua Pak Is gitu. Ada data primer, data sekunder. Data sekundernya ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Ya. Kan begitu tuh. Berarti kita lagi dengan bukunya Rustama Sumitro. Jadi Mbak Vela kurang tetek jawabnya. Harusnya kalau begitu Pak Is ini diberikan jawaban yang mantap gitu, sesuai dengan yang ditulis Mbak Vela. Jadi Mas Is tadi menguji, Mbak Vela harus defend, jangan ngikut. Kalau ngikut terus ya kebelusuk nanti. Ya Mas Is ya. Sebenarnya juga pakai bukunya Surjono Sukanto ya Pak. Nggak pakai bukunya Peter Mahmud. Oh iya, kok nggak dijawab gitu tadi? Harusnya dijawab, mohon maaf Pak Dr. Isarianto, saya menggunakan bukunya Surjono Sukanto. Jadi dalamnya ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Itu tuh jawabnya. Maksud Anda malah bingung, oh iya nanti saya diubah. Tapi saya ulangi jawab gitu gimana Pak? Ya nanti nilainya udah jadi kok enggak bisa. Waduh. Wah. Yang penting nanti keinginan Anda apa? Apakah ingin di kantor lelang KPKNL atau kantor lelang leasing yang kebanyakan itu? Ya itu yang perlu difokuskan. Jadi Mbak Vela harus paham dulu apa yang ingin diteliti itu harus paham. Terus metodenya seperti itu Anda harus yakin ini sampai Pak, nanti sampai seperti yang diinginkan dalam tujuan penelitian begitu. Tapi kalau Mbak Vela nggak yakin ya keblasok nanti.
Demikian Baik, Pak. waktu saya kembalikan ke Pak Hari Purwati dan terima kasih pada Pak Dr. Isharyanto. Terima kasih Oke. Pak Haji. Baik, makasih Pak Dr. Ustamaji. Sekali lagi saya tawarkan pada para mahasiswa yang sudah kurang 2 lagi tadi 11, 12, tinggal 11, sekarang tinggal 9. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Udah kalau gitu saya sebentar. Kayaknya kamu belum pernah bimbingan saya ya, sekali tok paling. Iya Pak, 1 kali saja. Baru 1 Itu kali. pun mungkin belum sempat saya koreksi. Jadi mungkin dilihat lagi literaturnya baik-baik ya. Baik, Satu, Pak. bahasa yang digunakan, kedua kesesuaian. Jadi bahasa yang kamu pakai memang di permasalahan itu seperti kata Pak Is lebih condong ke penelitian doktrinal gitu ya. Bahasanya. Jadi penggunaan bahasa, cara mengungkapkan pilihan katanya, diksinya itu untuk menunjukkan itu penelitian yang empiris, penelitian yang non-doktrinal, itu mungkin perlu dikoreksi ulang gitu ya permasalahannya. Baik. Jadi juga kedua penggunaan bahasa di dalam literatur. Baik Pak Surono Sukanto, Pak Roni, itu juga dosen saya zaman dahulu, itu juga menggunakan kata data untuk penelitian empiris. Itu ya, ada kata data. Kamu kan nggak ada kata data. Kalau empiris, kalau bahan hukum itu untuk bahan hukum, penelitian hukum. Gitu. Meskipun ada data sekunder, ada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tapi kalau untuk empiris itu masuk kategori data sekunder. Gitu. Kamu kan nggak menyebut Baik, itu. Pak. Iya. Nggak tahu dosenmu waktu ngajar penelitian di UNS dulu ngajar kayak gitu enggak ya? Dosennya siapa? Metode penelitian Pak Hari, Pak. Maksud saya. Perasaan saya nggak pakai Pak literatur Hari itu. sama Prof. Ayu. Oh iya, soalnya saya nggak pakai literatur itu ya. Jadi kamu coba periksa lagi bahasanya saja. Kamu pakai literatur siapa saja boleh. Yang penting bahasanya yang kamu pakai sesuai. Kamu kecepatan pakai bahasanya. Itu lihat di bukunya Pak Roni atau Prof. Roni atau Prof. Suryono Sukanto. Tetap menggunakan kata data. Kalau penelitian empiris gitu ya. Data sekunder. Di dalam data sekunder itu ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder. Cuma di literatur-literatur asing mutakhir itu tidak ada data tersier, tidak ada bahan hukum tersier, itu tidak ada di seluruh dunia itu ya. Kamu boleh cari kalau ada. Itu lama. Karena kenapa tersier tidak ada? Karena yang dimasukkan tersier di bukunya Prof. Roni maupun kalau Pak Prof. Suryono Sukanto itu kamus-kamus. Sementara kamus umum itu bukan bahan hukum. Karena bahan hukum itu bahan yang mengandung pengertian hukum. Nah, kamus umum bahasa Indonesia itu tidak mengandung pengertian hukum, sehingga bukan bahan hukum, sehingga tidak tepat kalau diberi bahan hukum meskipun tersier. Gitu ya. Jadi kamu cek lagi itu ya. Kamu bandingkan literatur-literatur itu ya. Terus terakhir kamu sesuaikan. Jadi kamu sesuaikan antara metode dengan permasalahan ya, itu saja kuncinya. Gitu ya. Baik, Pak. Ya udah, saya kira itu masih ada dari para mahasiswa. Ada? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, sebentar, saya cukupkan sampai di sini. Nanti catatan revisi dari para penguji nanti ditampung gitu ya, diperbaiki. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Proposal diperbaiki dulu sesuai dengan masukan, baru dapat pengesahan, kemudian baru melakukan penelitian untuk ujian kemajuan riset dan naskah publikasi. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Makasih, Pak Pak Haji Heri. dan Pak Haji. Isarianto. Nggih, terusun, Pak. Terima kasih Pak Rustam Haji. Nggih. Selamat Rela. Alhamdulillah.